Masya Allah, astagfirullahaladzim. Apaan sih bang? Pak Ustadz, ini Pak Ustadz anak muda tuh. Bahaya tuh kalau udah sampai keselak tuh bahaya tuh. Apalagi masih pacaran, lu sampai keselak, waduh tuh bahaya banget. Waduh, repot. Keselak apa kita nggak tahu ya kan. Sebelum berangkat istri saya cium tangan. Terus istri saya peluk saya, cium pipi, cium kening, cium itu, habis itu cium anak saya gitu kan. Nah saya lupa tuh karena kebiasaan. Nah itu gimana hukumnya tuh Pak Ustadz? Dipakein lakban dulu tangannya. Kalau mau nggak dengan tangan boleh, asal masing-masing pakai sarung tinju gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Apaan sih bang? Pak Ustadz, ini Pak Ustadz anak muda tuh. Tuh bilangnya mau cari buat buka puasa. Ngabuburit. Ngabuburit. Nggak taunya naik motor berduaan buka-bukaan. Belakang kelihatan motornya begini tuh, yang joknya gini set. Iya. Ceweknya di belakang, pelukan begini. Belakangnya kelihatan. Aneh pernah tuh posisi begitu tuh bang, lagi ngabuburit juga. Lah. Di depan aneh tuh pas banget. Terus Allah serba salah gitu ya kan. kelihatan celengannya tuh. Iya. Dilihat dosa, nggak dilihat. Lihat dosa kan lihat ubah. Iya maksudnya gimana? Udah akhirnya kita begini. Kalau Kan? kita nggak ngeliat bahaya, kita bisa nabrak. Kalau kita nggak ngeliat jalan. Ya udah Pak Ustadz, tadi kita bahas nih Pak Ustadz nih. Iya. Ini menurut Pak Ustadz nih hukumnya gimana nih? Apakah ini termasuk hal-hal yang dikatakan ini adalah zina atau enggak? Nanti batasan zina seperti apa Pak Ustadz jelasin ya? Ya oke. Oke, setelah kita buka acara ini. Oke, bukan lu siap. Oh iya belum Selamat dibuka. datang di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Oke. Ya. Kita bahas Pak Ustadz. Oke. Jadi kalau banyak orang bertanya tentang zina ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan. Oh iya. Padahal zina itu tidak terkait dengan bulan Ramadan, jelas-jelas haram. Ya. Nggak boleh. Jangankan zinanya, mendekati zinanya saja kan nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan kita masuk ke wilayah-wilayah yang mengundang syahwat dan akhirnya sampai pada titik zina. Makanya yang menjadi penyebab-penyebab itu sama agama Islam udah dilarang nih, udah dipagerin. Nah hati-hati, sekarang orang banyak yang memakai kedok ta'aruf. Iya kan? Oh ta'aruf nih, jalan berdua. Oh udah ditaruh. Padahal dulu asli kalimat ta'aruf itu adalah ketika ada dua keluarga saling berkenalan untuk masuk ke jenjang yang lebih serius pernikahan. Itu namanya ta'aruf. Sekarang bergeser nih. Ta'aruf itu adalah untuk saling mengenal. Saling mengenal. Seperti kata peribahasa, tak kenal maka ta'aruf. Betul. Jadi ta'aruf itu fungsinya untuk mengenalkan dua keluarga. Nah makanya urusan zina ini jangankan lagi bulan puasa, di luar bulan puasa pun itu sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang. Jadi gitu ya, zina itu jelas. Tapi zina termasuk dosa yang masih diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya taubatan nasuha, taubat kepada Allah dan nggak ngulangin lagi bang. Nah itu kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kan ya, apalagi orang tua nih Pak Ustadz nih ya, orang-orang tua kita nih, kadang-kadang begitu ngeliat temen anaknya, entah teman anak perempuannya, teman anak lakinya tuh, ya misalkan ini anak perempuan nih, disamperin sama anak laki nih, anak lakinya bawa motor nih, motor keren, orang tuanya mah, ya iya, nggak apa-apa, tergantung yang dibawa apa ya gitu kan. apa, apalagi bawa mobil sport, nggak usah pulang nggak apa-apa. Nggak taunya yang bawa mobil ditangkap 20 tahun. Aduh, itu akhirnya. Aduh, itu juga kadang-kadang orang kita sebagai orang tua juga suka perih gitu ngeliat orang tua tuh membiarkan anaknya tuh ya ini ibaratnya ya kalian tuh apalagi rugi loh orang pacaran akhirnya nggak jadi nikah itu kan sama aja dengan investasi bodong ya Pak Ustadz. Betul. Bukan cuma bodongnya doang. Ya kan udah pacaran capek-capek nggak jadi nikah itu namanya investasi bodong. Betul. Berapa biaya yang kita keluarkan, berapa dosa kita lakukan, berapa yang kita sudah rugi kita habiskan waktu tenaga pikiran hanya untuk ternyata nggak jadi nikah. Iya, makanya gini, banyak orang yang pacaran bertahun-tahun nih, Bang Udu, 8 tahun, 9 tahun. Pas nikah nggak lama tuh, 9 bulan.
Kenapa? Karena sudah mengawali yang baik dengan sesuatu yang tidak baik. Kan pernikahan itu ibadah. An-nikahu sunnati, kata baginda Rasulullah, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Kalau ada orang yang tidak mengikuti sunnah, maka dia bukan bagian dari umatku. Ini kan kebaikan nih, menyempurnakan separuh iman. Ya, separuh agama. Iya. Jadi dia nisful iman, Bang. Nisful iman itu jadi iman seseorang ketika belum menikah itu belum sempurna, disempurnakan imannya dengan dia menikah karena punya tanggung jawab untuk istri dan anak-anak. Iya. Nah, ini kan hal yang baik. Bagaimana mengawali hal yang baik tapi dengan hal-hal yang tidak baik, jadi nggak ada keberkahan. Itu kenapa maka dilarang untuk zina sebelum nikah. Ada orang tua kita zaman dulu kan tahu sendiri, nggak kenalan lama lah, sehari 2 hari diamprokin, tau diamprokin Bang ya? Diketemuin. Iya, diamprokin baru diamprok. Iya, ini ditemuin dah gitu kan. Ditemuin, cuman lihat muka sekilas udah bismillah nikah, lama awet. Kenapa? Karena mengawali yang baik dengan sesuatu yang baik. Jadi pacarannya setelah menikah gitu ya. Itu dia. Jangan pacaran dulu baru nikah. Nah, kalau kata Pak Judin MZ, senter itu dipakainya pas mati lampu. Iya. Jangan belum mati lampu udah dipakai. Ntar waktunya mati lampu berebet tuh senter. Baterainya habis. Sering dipakai baterai senternya itu. Nanti kita bahas lagi Pak Ustadz. Apalagi ada anak zaman sekarang tuh yang namanya pacaran kayaknya udah sampai gak tahu batasannya deh. Nah, bener. Bahkan sampai video-video viral itu, ya ampun Pak Ustadz, tangan begini. Salaman ketemu jalan tuh tangan pas dibuka kondom Pak Ustadz. Ambil langsung jalan. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz, zaman sekarang gue ngeri. Itu ngeliat di mana ada aja. Itu orang bikin video Pak Ustadz tangan anak laki nih. Nah, kasih musik. Terus ketemu cewek gini. Terus pas lihat kondom sama ceweknya ditarik gitu. Itu kondom buat apaan sih? Enggak tahu, pokoknya buat minus yang nggak ngerti Ustadz ya. Nah itu yang kita khawatirkan banget, itu kita benar-benar prihatin. Nanti dibahas Pak Ustadz ya. Setelah ini Pak Ustadz, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Iya, kita balik lagi nih di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada. Keselak huruf G saya Pak Ustadz. Menunggu Beduk Maghrib. Kol-kolah itu. Pakai kol-kolah. Bahaya tuh kalau udah sampai keselak tuh bahaya tuh. Apalagi masih pacaran, lu sampai keselak, waduh tuh bahaya banget. Waduh, repot. Keselak apa kita nggak tahu ya kan. Itu tawanya kenceng deh. Pernah keselak tuh Pak Ustadz ya? Enggak, biasanya yang paling kenceng ketawa paling pengalaman. Iya makanya. Balik lagi Pak Ustadz, kita bahas masalah batasan zina. Iya, jadi apaan tuh? Zina. Oh, zina. Jadi memang batasannya ya jelas. Selama belum menikah tidak boleh bersentuhan setipis-tipis apapun. Kalaupun jalan berdua harus ada pihak ketiga yang mewakili si perempuannya. Gandengan tangan nggak boleh? Kenapa? Gandengan tangan? Nggak boleh lah. Kalau dia mau nyebrang Pak Ustadz? Iya kan bisa pegang yang lain, dibantu gitu. Nggak harus tangan juga. Kan bisa dipakein lakban dulu tangannya. Kalau mau gandengan tangan boleh, asal masing-masing pakai sarung tinju gitu. Makanya udah dipagerin dari awal supaya hubungan rumah tangga nanti benar-benar berkah Bang. Tidak diawali dengan dosa. Betul. Kenapa? Karena khawatir nanti dosa sebelum nikah ini jadi dosa jariah. Terus menerus ya? Terus menerus. Astagfirullahaladzim. Itu yang bikin rumah tangga nanti jauh dari berkah. Gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya istighfar dulu Pak Ustadz. Iya. Masa lalu saya. Iya. Udah kelihatan sih. Oke. Jadi jelas ya bahwa yang namanya jangankan ya berzina, mendekati saja itu tidak boleh. Iya, betul. Berpegangan tangan, rangkulan, pelukan, apalagi ciuman. Iya. Zaman sekarang anak muda kalau ketemu, halo apa kabar? Padahal bukan siapa-siapa. Dan padahal pas gitu nggak ada orangnya. Sakit tuh. Nggak ada. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ketemu di kafe, ketemu di tempat nongkrong, halo sayang, halo besti. Iya, orang beragama itu kan ada yang cuman tahu agama tapi nggak kenal agama. Iya betul Pak Ustadz. Semua orang beragama nih, KTP-nya punya agama. Punya, ada agamanya. Islam. Tahu kalau dia Muslim.
Tapi jangan sampai dihapus tuh KTP-nya tuh agamanya, ntar orang mulai bingung kan. Tapi belum tentu dia kenal Islam tuh maksudnya gini, dia tahu ilmunya tapi ngamalinnya susah. Iya Pak Ustadz. Makanya ilmu yang nanti jadi bekal di akhirat itu syaratnya 2 ilmu itu, allamahu wa nasyarahu, diamalkan dan disebarkan. Iya. Nah ini kalau udah tahu itu bukan mahram kita, bukan muhrim kita, ya udahlah nggak usah pakai ngikutin anak-anak zaman sekarang gitu loh. Ya seadanya aja, kalau ketemu ya bisa begini atau kayak gini, itu pun jangan bersentuhan gitu. Lagian anak sekarang tuh gampang banget kena mental ya Pak Ustadz ya. Pacaran, lihat teman pacaran, dia sendiri jomblo sedih. Udah pacaran disakitin, terus kena lagi mentalnya, depresi, bunuh diri. Itu juga bahaya kan, itu juga nggak bagus buat kesehatan mental juga kan Pak Ustadz. Betul. Jadi memang pacaran tuh udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada manfaatnya. Nikah itu yang terbaik. Nikah yang terbaik, langsung kalau mau langsung datang ke rumah orang tuanya, minta kapan nikah, walaupun kata masih muda, asal udah cukup lahir dan batin, udah siap lahir dan batin, fisik dan mental siap. Berangkat pacarannya baru habis nikah. Mau Mau lanjutin sambil kuliah lagi habis nikah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kamu udah halal. Tapi nggak boleh juga orang kuliah dinikahin bang. Kenapa Pak Ustadz? Kan lagi kuliah masa dinikahin? Nunggu jam pulang kuliah dong. Maksud saya maksudnya bukan pas lagi kuliah, ada guru lagi belajar, ada dosen lagi ngajar, dinikahin ya, enggak, ntar pas pulang kuliah. Iya betul. Pas udah selesai kuliah maksudnya gitu. Oke, nah ini berarti jelas yang belum punya hubungan secara halal tidak boleh lah istilahnya. Boleh. Nah, ini bagi yang sudah bersuami istri Pak Ustadz, ya kan di bulan Ramadan, ya kan namanya suami istri. Saya juga tadi kayak kelupaan tadi itu, saya pas mau berangkat ya kayak karena kebiasaan tuh Pak Ustadz ya. Sebelum berangkat istri saya cium tangan, terus istri saya peluk saya, cium pipi, cium kening, cium itu, habis itu cium anak saya gitu kan. Dan saya lupa tuh karena kebiasaan. Nah itu gimana hukumnya itu Pak Ustadz? Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi. Istri saya pakai minta cium sih tadi. Kan gini, kan itu bisa aja jadi pintu ke arah yang berikutnya. Misalnya kayak Bang Bedu tadi ya, nyium pipi kanan, pipi kiri gitu. Tiba-tiba istrinya nggak sengaja gitu misalnya kan, jadi kamar yuk. Itu kan bisa jadi saya udah rapi Pak Ustadz, buru-buru nggak mungkin saya ke kamar. Tapi kalau itu jadi kebiasaan dan memang udah jadi apa ya ikatan emosional dengan istri, sebuah hubungan, itu memang lebih baik kita off dulu ya gitu, lebih baik menjaga gitu kan. Namanya suami istri kan udah halal. Iya. Gitu. Itu saya lupa. Tapi saya sih tadi mohon maaf Pak Ustadz, saya waktu nyium pipi, kening apa sama sekali nggak ada rasa. Iya, memang nafsu nggak ada gitu Pak. Cuman sekedar kebiasaan kita pamit kan. Nggak ada masalah. Iya. Selama memang itu tidak menggairahkan, berlebihan, nggak ada masalah. Yang bahaya kan kalau sudah sampai menggairahkan, akhirnya sama-sama nggak kuat, terjadi. Tutup hordeng, kunci kamar, debt collector datang, kita ngumpet. Apa hubungan dengan tadi? Bukan. Ya, akhirnya terjadilah tuh hubungan suami istri di siang hari. Bagaimana kita cara mengatasi dan hukumnya seperti apa? Setelah ini Pak Ustadz. Kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Menunggu Bedu Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Ya, kita balik lagi di Menunggu Bedu Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Kita minta kembali waktunya Pak Ustadz Zaki Mirza untuk menjelaskan bagaimana suami istri yang berhubungan di siang hari pada saat bulan Ramadan. Memang nggak tahu apa waktunya lagi puasa sampai bela-belain begituan. Iya. Pak Ustadz. Siang-siang lagi kan? Siang-siang lagi belum anak minta dok gitu. Ribet jadinya. Ribet. Ini saya jawab dengan kisah di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada sahabat datang nih, ya Rasulullah, aduh gimana ya, kenapa sih puyeng amat, bahasa kita lah ya. Ya Rasul, jebol puasa saya ini padahal baru hari kedua ini. Aduh, emang ngapain? Ya biasa Rasul, syahwat sama istri udah nggak bisa nahan. Saya harus gimana? Kata Rasulullah, apakah kamu mampu memerdekakan satu budak? Satu budak saat itu. Ya Rasul, saya nggak mampu. Oke, kamu nggak mampu. Kamu harus mengganti puasa kamu yang batal gara-gara syahwat walaupun dengan istri dengan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Kata sahabat tadi, ya Allah. Tapi ya pakai Rasul. buka puasa kan ya?
Ya pakai puasa. Enggak kan? Maksud 2 bulan. Enggak ngaso-ngaso. Enggak pakai buka puasa. Kalau Ramadan kan sebulan. Sebulan. Ini iya. 2 bulan 2 bulan berturut-turut. Oke. Kata sahabat yang tadi, ya Allah Rasul boro-boro 2 bulan 2 hari udah jebol. Nah, bagaimana 2 bulan? Rasul mikir, oke, kamu bisa nggak kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kamu memberi makan 60 orang susah dan duafa. 60 orang. Wah ya Rasul, saya ini di kota ini saya orang paling susah ya Rasul. Ya Allah. Gimana mau ngasih makan? Ya udah. Rasul ketawa, senyum. Datang sahabat yang lain, bawa sekeranjang korma tuh. Ya Rasulullah, ini buat kita buka puasa, kata Rasul. Ya udah gini. Tadi ada teman kita yang batal puasanya karena berhubungan laki bini. Mana ente sini? Ya Rasul, ini bawa ke kampung ente bagiin udah buat ganti puasa ente yang batal. Dia masih komplain, dia bilang apa? Ya Rasul, daripada buat orang mending buat saya, katanya. Karena orang paling susah di kampung ya saya ini, nggak ada yang lain. Gue paling susah belagu sih Nah lagi. itu ya. Udah susah belagu, kata Rasul, ya Allah, ini orang sahabat ada. Yaudah bawa kasih makan istri anak, selesai. Saking memudahkannya itu Rasulullah. Oh ya Allah. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya bini, terus perempuan yang punya suami. Kalau jebol 2 bulan berturut-turut harus puasa atau memberi makan 60 orang yatim. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk memberi makan 60 anak yatim itu harus tuh. Iya. Karena kita memiliki kemampuan kan. Betul. Bukan orang yang nggak punya gitu misalkan. Betul. Kalau punya kemampuan. Kalau punya kemampuan. Jadi gitu. Itu namanya kafarat. Kafarat itu denda. Kafarat. Denda untuk kewajiban yang kita tidak tunaikan lah. Iya. Gitu. Oke, jadi itu ya bahwa hukumannya adalah kalau kamu mau lakukan hubungan suami istri kalau udah memiliki pasangan, itu adalah denda kafaratnya adalah itu tadi, memberikan makan 60 fakir miskin, anak yatim atau siapapun. Iya, betul. Dan kalau zaman Rasul kan memerdekakan budak nggak mampu, kasih makan 60 fakir miskin atau anak yatim. Sebelumnya harus 2 bulan dulu. Ditambah 2 bulan puasa dulu? Enggak, kalau pilihannya. Oh, pilihannya. Kalau 2 bulan berturut-turut nggak bisa, pilihan yang lainnya ngasih makan 60 gitu. Oke, kalau secara fisik kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut ya silakan. Iya. Ya, tapi ya itu aja 2 bulan 2 hari jebol. Puasa 2 bulan. Lagi 2 bulan. Ribet dia. Yang ada puasa 20 tahun dia nggak berhenti. Lagi puasa 2 bulan, 2 hari jebol lagi. Puasa 2 bulan, 2 hari jebol lagi, kena lagi, nambah itu. Itu namanya extension. Ya. Nah itu bahaya dah kalau gitu. Bagaimana nih Pak Ustadz, ada tips gak untuk anak-anak muda nih yang sedang bergeloranya jiwa asmaranya nih, darah muda ini kan benar-benar sangat membara nih darah muda nih. Iya. Ada nggak tipsnya bagaimana agar terhindar dari yang namanya zina? Oke. Zina itu. Jadi syahwat itu tidak bisa dihilangkan, dia fitrah. Manusia ini kan bisa anak beranak karena tadi dari adanya titipan syahwat ya. Iya. Dia bukan buat dihilangkan tapi untuk diarahkan. Nah, Islam itu mengarahkan dengan berpuasa, kemudian fokus dengan hal-hal yang positif. Kenapa banyak orang yang tiba-tiba kepikiran buat masturbasi, onani? Karena banyak nggak ngapa-ngapain. Banyak yang gabut. Gabut. Bengong. Megang handphone, iseng-iseng, ada notifikasi ya segala macam. Akhirnya ya kayak gitu. Mendingan kita hal yang positif lah, aktif di masjid. Apalagi Ramadan nih kan. Betul. Udah bikin kegiatan deh, buka puasa bersama kayak apa segala macam. Nah itu lebih baik insya Allah. Tuh, jadi isi waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Benar. Agar pikiran kita tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif, sehingga nafsu kita diarahkan untuk melakukan hal yang negatif juga. Betul. Itu jangan sampai terjadi. Makanya isi dengan puasa, ibadah, ngaji, ya kan, olahraga. Ya kalau emang udah gak kuat banget, ke kamar mandi ngambil wudhu sebanyak-banyak kecemplungin kepala. Udah. Dulu pengalaman gitu ya. Oh gitu. Udah gak kuat banget, mau begituan dulu. Daripada kita tercebur ya kan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih sekali lagi. Siap. Sahabat saya, guru saya Bapak Ustadz Zaki Mirza. Siap. Buat ilmunya lagi, tambahan lagi buat kita anak muda nih agar lebih berhati-hati, jangan sampai kita mendekati yang namanya zina. Ya. Mendekati aja nggak boleh, apalagi kita terjerumus dalam perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau gitu, terima kasih sudah menyaksikan program terbaru dari kanal Bendu, Menunggu Beduk Maghrib. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.